Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian Al-Qur'an dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di sini menjadi wasilah kita untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-136. Silakan dibuka. Udah ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا sampai faqalu saja biar kita bisa bagi-bagi napas. Faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله
Ada tanda wakaf di situ? Ya, kita lanjutkan. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Sa'a ma yahkumun. Ya, kita lanjutkan satu lagi. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum nggak ada tanda berhenti kan? Kita ulang lagi. Qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum. Walau syaa Allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Walau ya, dua ayat. Sebelum kita bahas tentang ayat ini, saya bacakan satu kali tanpa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآية. وجعلوا, dan mereka orang-orang musyrikin, merekanya di situ hum minal musyrikin, mereka adalah kaum musyrikin yang menjadikan Allah ada tandingannya, dan mereka jadikan lillah, bagi Allah, untuk Allah, mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiban, sesuatu berupa bagian dari tumbuh-tumbuhan. Al-hars itu apa? Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Wal an'am, dan binatang ternak. Faqalu, lalu mereka mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan, hadza lillahi biza'mihim, ini untuk Allah, persangkaan mereka. Artinya tanaman-tanaman ini, binatang-binatang ternak ini untuk Allah, persangkaan mereka. Wa hadza li syurakaina, dan yang ini untuk berhala-berhala kita. Jadi dibagi-bagi. Bagian ini untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagian ini untuk apa? Berhala-berhalanya. Kata orang-orang apa? Musyrikin. Faman kana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Maka apa-apa yang untuk berhala-berhala mereka, kata Allah SWT, fala yasilu ilallah, maka itu tidak akan sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim, dan apa-apa yang untuk Allah, fahuwa yasilu, maka itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Kemudian Allah SWT celak perbuatan mereka. Sa'a ma yahkumun. Sa'a, sungguh jelek, sungguh buruk apa yang mereka lakukan, perbuatan hukum. Jadi mereka mengadakan hukum sendiri. Mereka mengadakan apa? Aturan sendiri. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Dan begitulah pemimpin mereka, fa'ilnya itu di belakang itu, syuraka'uhum, fa'il. Kalau kita belajar bahasa Arab itu apa? Fa'ilnya syuraka'uhum. Dan begitulah para pemimpin mereka, zayyana, mereka menghiasi, likatsirin minal musyrikin, untuk kebanyakan dari kaum musyrikin, mereka hiasi qatla auladihim, dalam rangka untuk membunuh anak-anak mereka. Jadi artinya mereka menyampaikan ucapan-ucapan yang memberikan motivasi, sebuah perhiasan ya, yang menakjubkan, yang menjadikan orang apa? Tertarik, agar mereka membunuh anak-anak mereka. Untuk apa? Liyurduhum, agar mereka terjerumus, binasa. Jadi agar mereka bisa membinasakan orang-orang lain, kebanyakan manusia. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan agar mereka memahami secara kabur akan agama mereka. Jadi dengan apa? Mereka pahamnya apa? Secara kabur agama mereka. Walau sya'allahu ma fa'aluhu, dan kalaulah Allah kehendaki, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya. Fadharhum, maka biarkanlah mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita
tentang celaan Allah kepada orang-orang musyrikin yang mereka melakukan sesuatu amalan tapi ibtada'uha bid'an. Mereka melakukan amalan-amalan itu secara bid'ah yang tidak diada-adakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Kenapa? Karena mereka jadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Nah, ini yang disebut apa? Yang dikenal dengan bid'ah asyirki. Bid'ah syirik. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Jadi mereka melakukan satu amalan yang bid'ah. Kemudian melakukan amalan yang kufur, yang bisa keluar dari iman mereka. Dan juga melakukan perbuatan syirkan, perbuatan syirik. Jadi artinya mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian mereka melakukan kekufuran, mereka melakukan kesyirikan. Mereka jadikan untuk Allah ada tandingannya. Tandingannya itu berupa makhluk. Jadi makhluk itu menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tandingan Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ini pohonan, nah ini berhala, ada bagiannya dan ini untuk Allah gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Padahal baik berhala maupun tanaman-tanaman, binatang-binatang ternak, wa huwa khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan setiap apa saja. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala celak dalam ayat ini kepada orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan bagian Allah sama dengan bagian makhluknya. Jadi bagian Allah Subhanahu wa taala apa? Sama dengan makhluknya. Faqalu, lalu mereka mengatakan, hadza lillahi biza'mihim wa hadza li syurakaina. Mereka mengatakan ini bagian Allah. Tanaman ini, tumbuh-tumbuhan ini, binatang ternak ini bagian Allah. Wa hadza li syurakaihim, dan ini bagian untuk berhala-berhala kita. Artinya di sini mereka memasang ancak, tau gak ancak? Kalau orang dulu apa ancak? Ancak itu sesaji ya, sajian-sajian. Ketika mereka membuat sajian berupa binatang-binatang ternak, lalu ada tanaman-tanaman, pohon-pohon, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian mereka bagi dua tuh, yang ini untuk Allah, yang ini untuk berhala kita. Ini untuk Allah dan ini untuk berhala kita. Jadi itu dibagi-bagi persembahan mereka untuk Allah SWT, tapi juga untuk berhala mereka. Artinya di sini mereka jadikan Allah SWT ada tandingannya. Sementara tandingan Allah SWT yang berupa berhala itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapain gitu? Kenapa nggak langsung saja untuk apa Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah SWT mengatakan fama kana li syurakaihim, dan apa-apa yang untuk berhala mereka fala yasilu ilallah, itu nggak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena untuk berhala mereka itu nggak sampai kepada Allah. Tapi wa ma kana Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim, dan apa-apa yang untuk Allah itu sampai kepada berhala mereka. Jadi mereka menganggap kalau mereka sudah memberikan sesaji untuk berhala mereka, maka tidak sampai kepada Allah. Tapi kalau mereka sampai apa? Untuk memberi apa? Sesaji untuk Allah, maka itu akan sampai kepada berhala mereka. Jadi ini menjelaskan kepada kita, mereka beribadah agar bisa diterima ibadahnya itu harus melalui syuraka mereka, berhala-berhala mereka. Mintanya sih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus melalui berhala-berhala mereka. Ini yang disebut dengan apa? Tawassul. Nah, yang ditawassulin itu adalah berhala yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya namanya berhala itu berupa patung, kan nggak bisa dengar, nggak bisa apa? Nggak bisa melihat. Tapi dijadikan sebagai wasilah untuk
agar apa yang dia lakukan bisa sampai kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, sa'a ma yahkumun. Sungguh jelek apa yang mereka buat aturan hukum. Sungguh buruk. Ini perbuatan yang sangat buruk, yang sangat jelek mereka buat aturan. Kenapa? Karena mereka bagi-bagi ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk apa? Berhala-berhala mereka. Di dalam ayat lain juga mereka menyebutkan wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yastahun. Mereka bagi-bagi lagi. Dan mereka jadikan bagi Allah itu ada anak perempuan. Jadi Allah punya anak perempuan. Wa yaj'aluna lillahil banat. Bagi Allah lillahil banat, ada anak perempuan. Subhanah, maha suci Allah. Walahum ma yashtahun. Sedangkan bagi mereka anak laki-laki. Padahal kan mereka nggak mau anak perempuan, kok diberikan kepada apa? Allah SWT. Nah di sini apa? Artinya bahwa mereka sesungguhnya sedang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga mereka jadikan Allah itu ada anaknya. Makanya disebutkan annal malaikah banatullah, kata mereka. Faqalu, kata orang-orang apa? Quraisy, orang-orang musyrikin dari kalangan Yahudi, faqalu annal malaikah banatullah. Sesungguhnya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Padahal Allah SWT Maha Suci memiliki anak. Kenapa? Karena jelas konsep ketuhanan kita, uluhiyah, adalah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Bagaimana ahadnya Allah? Allahus samad. Allah tempat menggantungkan hidup kita. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada yang menyainginya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang sekupu dengannya. Tidak ada yang sepertinya. Tidak ada yang semisalnya. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang bisa membandinginya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi mereka mengatakan annal malaikah banatullah. Sesungguhnya para malaikat itu apa? Anak-anak perempuan Allah. Makanya kan di gambar-gambar kalau kita lihat film-film itu ada yang namanya peri. Peri itu sebuah apa? Sebuah malaikat. Malaikat dalam bentuk apa? Perempuan yang bisa terbang pakai sayap. Jadi dia melihat kalau anak-anak lagi nangis itu diberikan hadiah. Itu gambaran itu. Dan itu dilihat oleh anak-anak kita gitu. Disaksikan oleh apa? Anak-anak kita. Seakan-akan malaikat itu seperti itu. Padahal kan di dalam konsep iman, tauhid, malaikat itu tidak berkelamin. Bukan laki, bukan perempuan. Bukan juga transgender. Bukan laki, perempuan. Kenapa? Karena malaikat itu tidak apa? Berkelamin. Kemudian malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah. Ya, karena dia tidak apa? Tidak berjenis kelamin. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi orang-orang mereka mengatakan annal malaikah banatullah. Nah, oleh karena itulah mereka sesungguhnya sedang mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok Allah SWT punya anak perempuan sedangkan mereka nggak mau punya anak perempuan gitu. Mereka bunuh. Maka ayat selanjutnya menyebutkan wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Dan begitulah pemimpin-pemimpin mereka menghiasi ucapan mereka untuk kebanyakan dari kaum musyrikin untuk membunuh anak-anak mereka yang laki-laki agar mereka binasa, bisa membinasakan mereka dan agar pemahaman agama mereka kabur. Artinya di sini mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Bahkan disebutkan kadzalika
zayyanu lahum qatla auladihim khasyatal imlaq. Jadi mereka membunuh anak-anak laki mereka karena takut miskin. Wa wa'dal banat khasyatal ar, dan mereka membunuh anak-anak perempuan karena takut aib, celak. Jadi mereka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena takut mendapatkan aib, celak. Anak-anak perempuan. Jadi menganggap kalau punya anak perempuan itu apa? Tercela. Tapi mereka nisbahkan perempuan itu, anak perempuan itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ini apa? Sesuatu yang menjadikan dia sesungguhnya sedang mencela Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nggak mau gitu. Berarti Allah SWT tercela, kenapa? Punya anak perempuan. Nah di sini apa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat lain, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ini orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika mereka wa idza busyira ahaduhum, dan apabila disampaikan kabar berita kepada salah seorang mereka dari orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah bil unsa, bahwa mereka melahirkan seorang anak wanita, anak perempuan, uzalla wajhuhu muswaddan, maka akan nampaklah di mukanya hitam kelam, bukan merah lagi. Kalau merah kan kelihatan, ini hitam kelam, merah yang merahnya merah dalu. Tahu gak merah dalu? Ini merah dalu itu bahasa Son atau bahasa saya itu. Tahu gak merah dalu itu merah apa? Maron nih. Merah dalu namanya. Jadi merah sekali ketika punya apa? Dikabarkan, isi ente punya apa? Melahirkan anak perempuan. Uzalla wajhu muswadan. Jadi apa? Zalla wajhu, mukanya itu apa? Hitam, merah, sangat merah gitu. Saking apa? Malunya, wa huwa kadhim, sampai mereka marah. Kadhim itu apa? Marah. Dianggap apa? Dicela. Kenapa? Karena pada saat itu kalau orang punya anak perempuan itu dianggap aib. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka pun bersembunyi di belakang manusia agar nggak ketahuan, dengan sebab min su'i ma busyira bih, buruknya berita tersebut. Jadi mereka apa? Bersembunyi, takut ketahuan orang lain. Kenapa? Karena dianggap kalau punya anak perempuan itu aib, tercela. Bahkan mereka disebutkan ada yang berani untuk menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Bayangkan, saking malunya mereka punya anak perempuan. Tapi mereka nisbahkan Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan berupa para malaikat. Annal malaikah banatullah. Dalam ayat Al-Quran, bahwa malaikat-malaikat itu adalah apa? Anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini berarti mereka sudah menjadikan Allah punya aib, padahal mereka nggak mau. Nah inilah kemusyrikan yang sangat besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang mereka lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan kenapa mereka berani menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, dan mereka berani menguburkan anak perempuan hidup-hidup? Bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa yang pernah dilakukan oleh anak tersebut? Mereka nggak punya dosa, tapi kenapa dikuburkan hidup-hidup? Dalam konsep Islam kan yang namanya anak, kullu bani Adam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah beda dengan fitri. Fitri itu Idul Fitri. Zakatnya namanya zakat fitri. Kita kadang-kadang salah di dalam menempatkan istilah. Panitia menerima zakat
fitrah. Padahal yang betul Pak, panitia menerima dan menyalurkan zakat fitri. Karena ini bahasa hadis, fitri, zakat fitri. Kenapa disebut zakat fitri? Karena idnya itu namanya Idul Fitri. Zakatnya zakat fitri. Fitri itu apa? Boleh berbuka lagi. Ketika Idul Fitri itu apa? Kita boleh berbuka, nggak apa-apa. Boleh makan. Yang tadinya nggak boleh makan di siang hari, ketika masuk Idul Fitri, maka kita apa? Boleh makan. Makanya kalau orang yang sholat Idul Fitri disunahkan baginya untuk makan ketika mau berangkat sholat. Dan ketika Idul Adha disunahkan untuk tidak makan, bukan puasa. Tapi tidak makan. Kenapa? Kalau dia sebut puasa berarti ada niat puasa di situ. Kalau puasa di hari raya itu apa? Hukumnya apa? Haram. Makanya disebutkan apa? Tidak makan sebelum berangkat sholat Idul Adha. Dalam rangka apa? Mengambil sunnah. Jadi mengambil apa? Amalan li sunnatin Nabi, untuk melaksanakan amalan sunnah Nabi untuk tidak makan. Jadi bukan istilahnya puasa. Karena kalau puasa itu ada niat tertentu. Nah, makanya disebut dengan apa? Zakat fitri, Idul Fitri. Beda dengan kullu mauludin yuladu alal fitrati, fitrah. Fitrah itu apa? Fitratullah, suci. Maka para ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan fitrah di sini. Maka mereka mengatakan yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah alat tauhid, alal iman. Setiap anak manusia dilahirkan mereka berapa? Mereka berada dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat alam arwah mereka sudah mengikrarkan diri dengan mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabb kalian? Betul, kami saksikan bahwa engkau adalah Rabb. Berarti mereka sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, itu dalam keadaan fitrah. Jadi masing-masing kita apa? Pada dasarnya sudah beriman, tauhid. Yang menyebabkan mereka melenceng dari ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia apa? Yuhawwidanihi, menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau yang menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi, atau yang lain-lainnya, tergantung lingkungannya. Oleh karena itulah kita bersyukur karena lingkungan kita adalah lingkungan orang tua kita mukmin muslim, ibu bapak kita mukmin muslim, kita menjadi mukmin dan muslim. Ketika mereka dilahirkan, orang tuanya, bapaknya, ibunya apa? Non muslim atau kafir. Yang disebut kafir sebetulnya ya, bukan non muslim. Karena di dalam Al-Quran nggak ada istilah apa? Non muslim, yang ada apa? Kafir ya. Dulu ada yang protes, Ustaz, jangan pakai kafir, non muslim aja. Kan di Al-Quran disebut kafir gitu ya. Alhamdulillah yang gitu-gitu udah hilang sekarang. Jadi kita sebut kafir. Karena orang tuanya kafir, bapak ibunya, maka anaknya apa? Mestinya awalnya dia apa? Mukmin, tapi lingkungan keluarga yang menentukan dia. Tapi bisa jadi ada orang tuanya kafir, bapak ibunya kafir, ternyata pada apa? Pada perjalanan selanjutnya mungkin karena lingkungan dia, temannya mukmin, ya, lingkungan dia apa sahabatnya seorang muslim, akhirnya berpengaruh. Dan akhirnya jadilah dia seorang muslim, mukmin. Tergantung lingkungan, maka lingkungan itu sangat penting. Ya. Lingkungan itu apa? Sangat penting. Jamaah sekalian, jadi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan kenapa mereka berani menguburkan hidup-hidup anak perempuan mereka? Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan sebab dosa apa mereka dibunuh? Anak perempuan itu kan enggak punya dosa. Artinya yaqtulunal aulad, mereka membunuh anak laki-laki karena takut miskin, takut fakir, au khasyatal imlaq, atau dia membunuh anak-anak perempuan karena takut malu, aib. Bayangkan kalau anak-anak perempuan dibunuh, sementara kita lahir dari apa?
laki perempuan nih? Perempuan lah dari ibu kita. Nggak ada keturunan. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat derajat wanita yang tadinya dianggap aib celak, maka wanita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Khadijah binti Khailid, di mana pada saat itu para wanita diinjak-injak harkat martabatnya, Khadijah tampil sebagai wanita konglomerat, pengusaha. Bahkan banyak yang ingin melamarnya, tapi dia nggak mau. Itu Khadijah. Makanya pantas kalau Khadijah itu akhirnya berjodoh dengan apa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul adalah Khadijah dari kalangan apa? Wanita. Jadi Islam itu sangat meninggikan ya harkat derajat para wanita. Makanya kan di dalam Al-Quran tuh nggak ada surat Ar-Rijal, yang ada apa? An-Nisa, artinya apa An-Nisa? Wanita. Nggak ada yang namanya Abul Quran, Abul Fatihah, yang ada apa? Ummul Quran. Ummu apa? Ibu. Ibu itu biasanya siapa? Perempuan kan ibu. Ya. Kita saja di Indonesia juga kan banyak kita istilahkan dengan wanita ya. Umpamanya nggak ada yang namanya bapak moyang, pasti yang ada apa? Nenek moyang. Nggak ada yang bapak pertiwi, pasti yang ada apa? Ibu pertiwi. Nggak ada yang bapak kotak, pasti apa? Ibu kotak. Itu menjadi istilah dan itu dia pakai menggunakan apa? Dalam rangka untuk mengangkat harkat martabat wanita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi disinilah bagaimana orang-orang kafir musyriki berani menjadikan ibadah itu mengada-ngada dengan cara menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya, tapi tandingannya berupa berhala, dan berhala ini sesungguhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak pantas Allah ditandingi dengan makhluknya. Kan nggak pantas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa Allah ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Dan kalaulah Allah kehendaki, niscaya mereka tidak akan bisa untuk melakukannya. Fadharhum, tinggalkan mereka. Wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-ada. Artinya walau syaa Allah, setiap yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang wajib kita yakini. Apa yang terjadi di dunia ini itu tidak terlepas dari ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Indonesia juga atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menjadi sebuah nikmat. Karena kemerdekaan itu nikmat, maka pantas kalau pada para father founding kita mengatakan atas berkat rahmat Allah. Jadi mengakui betul bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat. Bukan semata-mata usaha perjuangan saja, tapi di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kemerdekaan itu adalah di bulan Ramadan. Ini yang tercatat dalam sejarah apa? Kemerdekaan ketika diproklamasikan ya, proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penduduk dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ustaz apa? Dulu saya tukang bacain proklamasi dulu. Zaman sekolah ya. Jadi itu apa? Hari Jumat pagi di bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan, dan kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat. Disitulah kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita akui itu. Jangan kita lupa bahwa itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadinya ini tidak terlepas ada hikmah yang sangat sempurna. Fadharhum wa ma yaftarun, dan apa yang mereka lakukan akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah SWT. Dan apa yang Allah lakukan nggak ada yang berani mempertanggungjawabkan. Siapa yang bisa
menuntut Allah, tidak. Jadi ketika Allah melakukan, itu atas kehendak Allah, atas ketentuan Allah, dan Allah tidak akan ditanya. Siapa yang mau nanya? Tapi ketika makhluk melakukan sesuatu, Allah yang akan bertanya dan Allah yang akan mintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Udah saya? Belum. Masyarul muslimin rahmatullah. Fadarhum wa ma yaftarun. Artinya biarkan mereka. Jauhkanlah mereka. Apa yang mereka lakukan nanti di akhirat akan Allah hakimi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu di saat apa itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Kalau di dunia orang bisa terlepas dari hukum. Karena kalau dia punya duit, dengan dia punya jabatan bisa terlepas dari hukum. Tapi kalau di akhirat, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Enggak ada yang ketukar. Allah Maha bijaksana. Makanya ketika kita baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini sebagai tadabbur kita pada ayat itu. Diseratin kan? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Apa yang kita ucapkan? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul, bala wa ana ala dzalika, dan saya atas hal itu minasyahidin, termasuk orang yang menyaksikan betul bahwa Allah Maha bijaksana. Jadi ada ucapannya. Karena memang di dalam ayat Al-Qur'an ketika Rasulullah membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan api neraka, maka Rasulullah bertawud, berlindung pada Allah SWT. Ketika Rasulullah membaca ayat Al-Quran yang berkenaan dengan surga, maka Rasulullah minta kepada Allah akan apa? Surga. Sama dengan ketika kita membaca surat Al-Ghasyiyah. Apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Di surat Al-Ghasyiyah kan terakhirnya. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian kepada Allah lah kita akan dihisab nanti. Apa yang kita ucapkan? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami nanti. Jangan sampai ketika dihisab susah. Maka mudahkan kita untuk dihisab oleh Allah SWT. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ayat ini menjadikan iman kita bersih pada Allah SWT. Kita meyakini bahwa apa yang terjadi atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.